Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang belakang masih makan opak ini kayaknya. Masih semangat semua? Masih semangat? Masih. Kita ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa dzit tauli wal in'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj. Tak lupa pula yang kami hormati para aparatur pemerintahan yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Tak lupa pula yang saya hormati daripada jajaran pengurus musalla penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para panitia, beserta para penunjang terselenggaranya Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua apa yang telah dikerahkan dari tenaga, waktu, pikiran dan sebagainya, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sesuatu wasilah untuk Allah permudah dalam segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan tertinggi saya sampaikan kepada para hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang hadir di malam hari ini dalam rangka perayaan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Kita angkat tangan kita pada malam hari ini, semoga kumpulnya kita di malam yang penuh barakah ini dalam rangka menyelenggarakan peringatan kelahiran Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang mempunyai hajat Allah qabul segala hajatnya, yang sedang mempunyai kesusahan Allah berikan segala kemudahan, yang semuanya sedang mempunyai urusan anak yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang soleh solehah, yang belum dapat keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang penuh barakah ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat panjang umur, Bu. Sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di bulan kelahirannya Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini merupakan nikmat besar. Ini merupakan nikmat yang istimewa Allah berikan kepada kita. Maka tidaklah kita berkumpul tadi, tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Tadi kita sudah membacakan maulid apa tadi itu, Bu, dibaca, Bu? Maulid barzanji. Ya, Bu ya, maulid barzanji.
Ya, bukannya maulid berjanji, bukan. Maulid barzanji. Salah satu nama maulid namanya Maulid Barzanji. Yang tadi kita bacakan Maulid Barzanji, yang tujuan kita bacakan itu maulid adalah isinya untuk kita mengenal lebih dekat, untuk kita mengenal lebih erat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya bilang kepada Ustadz Roni, tatkala dipersilakan daripada pembicara, saya bilang maulid dulu. Kenapa kok kita harus membaca maulid dulu? Dikatakan oleh Imam As-Suyuti radhiyallahu an, seorang ulama besar, Pak. Kata beliau di dalam karangannya, beliau menuliskan kalimat ma min baitin au masjidin au mahallin quri'a fihi maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ghasyiyallahu alaihimu birridwan. Kata Imam Suyuti radhiyallahu anhu, kalau kita punya rumah, Bu, kita punya musola, kita punya kantor, kita punya tempat, apapun itu tempat, kalau sampai itu tempat kita bacakan tadi seperti maulid yang kita baca, di dalam rumah tersebut terdengar suara ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, dibaca di rumah. Di kantor kedengaran suara kayak begitu juga. Di musola kedengaran juga suara seperti itu. Kata Imam Suyuti, sebuah tempat apapun yang dibacakan di dalamnya maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah itu tempat terkecuali Allah yang menurunkan langsung. Allah turunkan itu tempat, para malaikat-malaikatnya dengan membawa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah bawa malaikatnya, Allah sudah perintahkan para malaikatnya untuk membawa akan ridwannya Allah, untuk membawa akan ridhonya Allah, maka itu tempat menjadi tempat yang tempat yang barakah. Ahlan wa sahlan orang tua kita, fadhol. Menjadi tempat yang barokah. Tempat yang barokah itu artinya apa, Bu? Kita sering bilang namanya berkah. Ustadz minta doanya supaya berkah, Pak Kiai minta doanya supaya berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah yaitu yang disebut dengan tambahan kebaikan di dunia. Kalau sebuah keberkahan turun di sebuah rumah kita, Bu, itu rumah menjadi rumah yang adem, tentram. Itu rumah menjadi rumah yang seperti di dalamnya ada penyejuk di dalam hati. Enggak ada keributan rumah tangga, enggak ada marah-marah dengan anaknya, enggak ada adu mulut suami istri di dalamnya. Kenapa? Karena itu tempat sudah Allah turunkan yang bernama berkah. Kalau keberkahan Allah turunkan kepada anak kita, Bu, itu anak akan menjadi anak yang saleh dan soleh. Itu anak jadi anak soleh, Bu. Rajin sholatnya, nggak pakai disuruh. Ngajinya jalan, nggak pakai diperintah. Taat sama orang tuanya tinggi, sebab di dalam dirinya Allah turunkan sebuah berkah. Maka berkah itu penting apa enggak, Bu? Berkah penting apa enggak? Maka pancing sesuatu yang dapat menurunkan berkah. Kita pancing sesuatu yang mengundang berkah. Apa saja yang dapat mengundang berkah yang Allah turunkan? Ini salah satunya, Pak, Bu. Salah satunya yang kita lakukan pada malam hari ini, perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita udah kumpul di tempat Maulid kayak begini, Pak, kira-kira ada nggak, Pak, yang keingetan sama utang? Hah? Nggak ada keingetan mau utang, ya, Pak?
Ada nggak Bu yang keingetan di rumah kompor masih nyala Bu? Nggak ada. Kalau kita sudah kumpul di tempat maulid kayak gini Pak, oh rasanya hati adem, rasanya hati ini tentram. Kenapa? Karena mendapat keberkahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka bicara tentang baginda Rasulullah, maka kita ini kumpul di sini Pak, nggak lain nggak bukan Bu, untuk lebih dekat, untuk mengenal siapa itu Rasulullah, siapa itu orang yang kita sebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, siapa beliau, agar kita tahu, kita biar tambah cinta, biar kita tambah rindu, biar kita betul-betul merasakan akan adanya beliau di dalam hati kita. Bahkan Pak, sebelum Nabi lahir, sebelum baginda Rasul lahir, orang-orang dahulu daripada kalangan orang-orang Yahudi, mereka di dalam kitab Tauratnya, tiap hari mereka ngaji baca kitab Taurat. Selembar, 2 lembar, 3 lembar, selalu di dalam kitab Taurat yang mereka baca Pak, setiap lembarnya dari kitab Taurat ada nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bukan Al-Quran, belum ada Al-Quran tatkala itu. Kitab sebelum Al-Quran, Taurat sudah menyebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi mengenal Rasul kita, orang Yahudi Bu mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak kandung sendiri. Maka Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal percis akan anak-anak mereka. Ibu-ibu, Bu, ngantuk. Kalau dipanggil nggak nyaut itu kalau di kampung saya dinamanya ikan asin Bu. Berarti bukan ikan asin. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ibu-ibu, ibu punya anak nggak Bu? Punya anak. Ibunya di dalam rumah, anaknya main di luar. Tahu-tahu itu ibu dengar suara tangisan anaknya. Ibu-ibu dari dalam kira-kira udah kenal belum tuh suara anaknya Bu? Sudah kan? Sudah kenal saudara. Ibunya di dalam, anaknya di luar nangis, udah tahu, oh ini ciri anak, tangisan anak saya. Anaknya baru pulang sekolah dari jauh, masuk ke rumah, baru buka pintu, anaknya bilang assalamualaikum. Kata ibunya yang masih di dapur lagi goreng ikan, oh waalaikumsalam, itu suara anak saya. Udah dikenal. Ibu-ibu tahu suara anak kandungnya, ibu sendiri tahu tangisan anak kandungnya, ciri-ciri anaknya percis tahu, ciri-ciri anaknya tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitulah orang-orang Yahudi mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu Bu orang Yahudi bagaimana sifat Nabi yang akan Allah keluarkan di akhir zaman. Orang Yahudi tatkala itu tahu bagaimana nanti ciri Nabi yang akan keluar untuk menjadi Nabi terakhir. Itu merupakan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka kita sebagai umatnya, jangan kalah dengan mereka. Kita sebagai pecinta Rasulullah jangan kalah sama orang-orang Yahudi. Mereka lebih tahu siapa Nabi Muhammad, kita pun juga harus tahu siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di dalam maulid tadi Pak Bu, Masya Allah, bicara tentang Rasulullah.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dikatakan Rasulullah Nabi kita orang yang paling baik khalqan artinya fisik. Khuluqan artinya akhlak. Maka kalau bicara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara tentang beliau, Bu, jangan kita bicara dari segi akhlaknya dulu. Oh, terlalu luas akhlak beliau yang kita kalau pengen bicarakan. Kalau kita ingin mengkaji akan akhlaknya Rasulullah, Bu, oh, satu hari nggak habis. Bahkan setiap ranting dijadikan pena, lautan dijadikan tinta untuk menuliskan tentang kemuliaan akhlaknya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah cukup. Padahal lautan banyak, ranting banyak, nggak bakal pernah cukup untuk menceritakan akan kemuliaan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara dulu dah saja dari segi fisik beliau. Bagaimana untuk kita mengenal akan fisik beliau, Bu? Masya Allah. Seorang ulama Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dikatakan bahwasannya seorang sahabat, Bu, dulu ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah. Ini Sayyidina Jabir bin Samurah tatkala suatu malam di bulan purnama beliau sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Bu, ra'aitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muqmiratin thumma ra'aitu ila badrin. Tatkala itu malam, kata beliau, aku memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku pandang bulan purnama. Matanya melihat kepada bulan purnama. Apa kata beliau? Fakana nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahsana min badrin. Didapati oleh beliau cahaya baginda Nabi besar Muhammad, wajah cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bersinar daripada sebuah purnama. Berarti wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah wajah yang sangat indah. Wajar kalau tadi di dalam maulid kita bacakan, dalam pujian kita kepada beliau dalam kalimat anta syamsun anta badrun. Imam Barzanji menuliskan kalimat itu, Bu. Pertama beliau bilang anta syamsun, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Baru ngomong kayak begitu, ini hari, Pak. Hari ini beliau bilang Nabi Muhammad anta syamsun, engkau seperti bagaikan matahari. Besok hari udah berubah beliau. Kata beliau, ah enggak, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar syamsun, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar matahari. Ternyata tatkala itu beliau bilang anta badrun, engkau bahkan sebuah purnama yang indah ya Rasulullah. Hari pertama bilang matahari, hari kemudian bilang seperti bulan purnama. Besok harinya, Bu, masih beliau bingung. Ah enggak, wajah cahayanya Nabi Muhammad melebihi matahari, melebihi daripada purnama. Sehingga beliau bingung untuk mengucapkan yang pas untuk Rasulullah, untuk memuji baginda Nabi cahayanya yang begitu bersinar dengan bahasa apa, kata beliau. Akhirnya beliau bilang di bait selanjutnya, anta nurun fauqa, engkau ya Muhammad cahaya di atas segala cahaya.
Bingung abisannya katanya Imam Barzanji. Dibilang matahari lebih daripada itu, dibilang bulan purnama lebih daripada itu. Kalau dibilang matahari, Rasulullah tatkala berdiri di bawah matahari, beliau tidak punya bayangan, Bu. Ibu-ibu kira-kira besok siang, Bu, besok siang coba, Bu, jam 11 siang, jam 12 siang ibu diri di tengah, di bawah sini, Bu. Jangan ada atap atasnya, Bu, langsung matahari. Kira-kira ibu-ibu ada bayangannya nggak, Bu? Ada bayangannya nggak kira-kira? Itu berarti masih manusia normal kita, Bu. Kalau Rasulullah, beliau punya mukjizat, punya kelebihan. Tatkala beliau di bawah matahari, tidak ada bayangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nggak punya bayangan, Bu. Nabi kita, Pak, nggak ada bayangannya, sehingga kalau beliau mau ngapa-ngapain nggak terlihat oleh musuh, karena tidak nampak daripada bayangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah cahayanya lebih kuat daripada cahaya matahari. Masya Allah. Itu yang pertama katanya, Bu, bahwasannya cahaya Nabi lebih kuat daripada cahaya yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Kemudian ada seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan punya anak. Ini anak nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Tatkala ini anak lahir, Rasulullah sudah tiada. Tatkala anak ini lahir, Rasulullah sudah meninggal dunia. Sehingga penasaran, ini anak pengen tahu, ini anak penasaran. Ditanya, wahai ibu, engkau kan pernah berjumpa dengan Rasulullah, engkau kan pernah melihat wajahnya Rasulullah, bagaimana sih, Bu, wajahnya beliau? Kata anaknya. Apa jawaban seorang sahabiah? Seorang sahabiah ini yang bernama binti Muawidh, Rubai' binti Muawidh, mengatakan, ya bunai, wahai anakku, ka'anna fi wajhihi syamsun tali'atun, seakan-akan, ya wahai anakku, wajahnya Rasulullah, sinar yang berada di wajahnya seperti matahari yang terbit, yang memancarkan cahayanya ke seluruh dunia, ke seluruh buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, Bu, baru dari segi wajahnya beliau. Itu, Bu, baru segi daripada sinarnya beliau. Di bab lain dikatakan keringatnya Nabi. Ini kita bahas bab keringatnya Nabi nih, Pak. Bab keringatnya Nabi, Bu. Masya Allah, suatu saat Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya menceritakan, suatu saat di kota Madinah ada seorang yang hidupnya sangat pas-pasan, di bawah daripada kategori mampu. Ini orang, seorang bapak punya seorang putri, ingin menikahkan putrinya yang namanya pengantin. Ibu ya, ibu pernah jadi pengantin, Bu? Nah, yang namanya pengantin tuh pengennya rapi, wangi, betul nggak, Bu? Pengen rapi, pengen wangi, pakai parfum. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, tidak mampu untuk membeli parfum. Untuk beli parfum aja nggak mampu ini keluarga. Ini bapak dari seorang gadis datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak itu mengatakan, ya Rasulullah, kami datang untuk memberi kabar kepadamu, ya Rasulullah. Besok kami akan menikahkan putri kami. Tapi kami menikahkannya ala kadarnya, ya Rasulullah. Menikahkannya seadanya saja, ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, karena kami tidak mampu untuk membeli apa-apa, ya Rasulullah. Sampai parfum pun kami tidak pakaikan, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendengar akan keluhan, mendengar akan aduan seorang bapak yang sangat menyedihkan. Beliau masuk ke dalam rumah beliau. Beliau masuk ke dalam kamarnya, mengambil sebuah qaruraton, mengambil sebuah botol kecil. Itu botol, Pak, itu botol dibuka oleh Nabi, diisi
dengan keringat-keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada ayahanda daripada calon pengantin tersebut. Kata Rasulullah, ini besok pakaikan kepadanya. Besok minyak wangi ini sebelum ia akad pakaikan kepada putrimu agar ia wangi dan harum. Dibawa itu keringat Nabi. Besok tiba hari pagi, betul Pak Bu, dipakaikan minyak daripada keringatnya Rasulullah, dioleskan ke pipinya, dioleskan ke lehernya, dioleskan ke baju gaun pengantinnya. Tatkala itu pengantin dikeluarkan dari kamarnya, ma'asyiral muslimin, tatkala itu putri gadis dikeluarkan daripada kamarnya, semua orang yang hadir di rumah tersebut, bahkan orang yang berada di kota Madinah tatkala itu seluruhnya mencium wangi keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman yang hadir yang nyium, Bu. Satu kota Madinah katanya mencium akan harumnya keringat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali itu minyak wangi dipakaikan, setiap kali minyak wangi itu dioleskan oleh ayahandanya, itu rumah menjadi harum. Bahkan itu rumah seorang yang fakir, dijuluki oleh orang-orang kota Madinah disebut dengan Baitul Mutayyibin, rumah orang yang sangat harum baunya, berkat daripada keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu, keringatnya Nabi. Beda sama keringat kita, Bu. Beda gak kira-kira, Bu? Besok ibu suaminya pulang kerja, Bu, kan keringetan tuh, Bu. Keringetan gak kira-kira? Coba cium, Bu. Orang biasa pulang kerja keringetnya Masya Allah, baunya bukan main. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wanginya satu kota Madinah mencium akan wangi jasadnya, keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah istri beliau, Pak, pernah suatu saat tatkala Rasulullah pulang dari kerjanya, Rasulullah habis dari luar mencari nafkah, beliau keluar dari rumahnya untuk berdakwah. Tatkala pulang ke rumah, beliau masuk disambut oleh istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan keadaan tetesan keringat, dengan keadaan keringatan beliau sangat lelah itu hari. Sayyidah Aisyah tatkala melihat sang suami, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bengong Sayyidah Aisyah, Bu. Menatap lama Sayyidah Aisyah, memandang daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah menegur Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, madza ra'aiti?" Wahai Aisyah, apa yang kau lihat? Wahai istriku, apa yang kau pandang? Apa jawaban Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Kata Sayyidah Aisyah, "Ra'aitu lu'lu'an yakhruju min jasadik ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku melihat mutiara bertetesan keluar dari jasadmu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ini mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui momen Maulid ini, Pak Bu, kita terus mengenal siapa itu Rasulullah. Dengan cara begitu kita akan tambah, kita akan menjadi semakin tambah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi tidak ada rumah, tidak ada tempat apapun yang dibacakan akan kisah Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali itu rumah akan Allah turunkan para malaikat dengan ridwannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan di dalam rumah tersebut akan ridhonya, kasih sayangnya, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, ya, kami ini di Cirebon punya program selama bulan Rabiul Awal, dari awal 1 bulan Rabiul Awal tanggal 1, tiap rumah ke rumah
tiap rumah ke rumah, keliling tiap malam sampai nanti bulan Rabiul Awal selesai, kita adakan maulid keliling dari rumah ke rumah. Tujuannya apa? Tadi untuk supaya tiap rumah mendapatkan keberkahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo Pak Bu, kita pancing berkah daripada baginda Nabi. Kita pancing berkahnya Allah dengan kita adakan maulid dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Baca berzanji dari ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baca semuanya nanti. Itu merupakan tanda kegembiraan kita, tanda kesenangan kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk gembira dengan lahirnya Nabi Pak, bergembira dengan lahirnya baginda Nabi, yang memerintahkannya langsung adalah sang pencipta bumi dan langit. Yang memerintahkannya langsung adalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, qul, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu agar mereka bergembira. Jadi bab bergembira ini Pak Bu enggak sembarang gembira. Maka para ulama membagi yang namanya gembira ada 3 bagian. Ada tiga bagian. Diingat-ingat nih Pak Bu. Yang pertama yang disebut dengan al-farahul muharram, kegembiraan yang hukumnya haram. Al-farahu yuskhitullah, kegembiraan yang memancing murkanya Allah. Memang ada Pak Ustadz, ada ahlul lahwi fi lahwihim, mereka yang sedang berbuat maksiat, mereka yang berani berbuat maksiat, mereka yang berani menyentuh sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun sedang bergembira. Tatkala mereka dalam keadaan mabuk, mereka bergembira. Tatkala mereka dalam keadaan berbuat maksiat, mereka bergembira. Tapi bukan itu kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disebut dengan al-farahul mubah, kegembiraan yang hukumnya boleh-boleh saja. Anak kita lahir dalam keadaan sehat afiat, kita gembira, hukumnya boleh. Ada rizki datang ke rumah kita, kita gembira, hukumnya boleh kita gembira. Manusiawi, bahkan harus kita ini mesti gembira. Maka dalam syair dikatakan, al-qulubu idza ukrihat amiyat, rawihu qulubakum, bikin hati kita gembira, kata sebuah syair. Bikin buat hati kita senang dengan perkara-perkara yang bikin hati senang. Hidup di dunia jangan pikirannya yang sulit mulu. Jangan yang membuat kita murung terus, jangan. Cari sesuatu yang menggembirakan hati kita, kata syair tersebut. Rawihu qulubakum li'annal quluba idza ukrihat amiyat, karena hati kalau sudah tertekan, hati kalau sudah tidak gembira, amiyat, ia akan menjadi buta. Maka perlu yang namanya gembira. Ini manusiawi. Tapi perkara gembira al-mubah, gembira yang boleh-boleh saja, enggak ada pahalanya Pak. Enggak ada pahalanya. Maka yang ketiga dikatakan oleh para ulama, yang mendapatkan kegembiraan sekaligus mendapatkan pahala, yang disebut dengan al-farahul mardi, kegembiraan yang diridhoi oleh Allah subhanahu. Apa saja kegembiraan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kata Allah, bifadlillah. Di dalam kitab Ad-Durrul Manthur fi tafsir ayati bil ma'thur dikatakan yang dimaksud oleh Ibnu Abbas kalimat fadlullah, qul bifadlillah. Kalimat fadlun di Al-Quran itu yang dimaksud itu adalah al-ilmu. Jadi apapun yang berbau ilmu, ini musola kita hidupkan dengan pengajian anak-anak kecil. Mulai sebelum maghrib mereka berkumpul, habis hasar pada ngaji, Masya Allah.
Mereka berlomba-lomba menghafal juz amma. Ya Pak ya. Mereka berlomba-lomba main banyak-banyakan hafal hadis. Ya Bu ya. Ini kita gembira dengan adanya mereka seperti itu. Itu kegembiraan yang bersangkut paut dengan ilmu. Maka kegembiraan yang bersangkut paut dengan ilmu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an yang memerintahkan qul bi fadlillah. Termasuk daripada sebuah sekolah, termasuk daripada sebuah instansi pendidikankah itu, universitaskah itu, SMP, SMA-kah itu, tatkala anak-anak sukses dalam ujian, diadakan tasyakuran, diadakan perayaan daripada akhir sanah penutupan akhir tahun, diadakan acara wisuda, diadakan acara pelepasan. Ini artinya kegembiraan yang bersangkut paut dengan yang sesuatu berbau ilmu. Maka kegembiraan yang sangkut pautnya dengan ilmu, Allah perintahkan qul bi fadlillah, maka itu kegembiraan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau anak kita berprestasi, kita gembira, kita puji Bu. Tatkala mereka sudah rajin sekolah, kita puji Pak. Anak didik kita sudah mau ngaji, rajin ke masjid, rajin ke musola, kita puji. Semakin besar sanjungan kita, semakin besar pujian kita terhadap mereka-mereka, semakin besar pahala Allah turunkan untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dipuji karena itu bersangkut paut dengan ilmu. Maka apapun yang bersangkut paut dengan ilmu kita dukung Bu. Seorang guru yang sudah mengorbankan waktu tenaganya untuk mengajar anak-anak ngaji, kita dukung, kita perhatikan. Agar apa? Agar ridhonya Allah, agar ridwannya Allah, rahmatnya Allah turun di kampung ini, turun di desa ini, sehingga desa ini menjadi desa yang dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dukung. Itu yang pertama, yang berbau dengan ilmu. Yang kedua, sesuatu kegembiraan yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegembiraan yang bersangkut paut dengan rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah di ayat tersebut? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmatnya Allah yaitu diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang bergembira, gembiranya bersangkut paut dengan Nabi Muhammad. Kayak kita pada malam hari ini Pak Bu, kita menyelenggarakan maulid karena kegembiraan kita, karena kesenangan kita dengan lahirnya baginda Nabi. Tidaklah ada yang duduk di tempat ini dan yang mendengarkan suara maulid ini tidaklah terkecuali ini malam Allah pandang dengan kasih sayangnya, Allah akan berikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal. Berkat daripada apa? Kita hadir di maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Bu, kalau udah ada undangan maulid ya Bu ya, hadir, usahakan hadir. Semangat, mau pakai motor silakan, mau jalan kaki silakan. Kalau bukan kita yang hadir di tempat seperti ini Pak Bu, kalau bukan umatnya Nabi yang merayakan kelahiran beliau, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga tradisi seperti ini, siapa lagi? Kalau kita tidak menjaga kebiasaan yang kayak begini, nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita Pak Bu, mereka tidak akan mengenal akan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu usaha, salah satu upaya untuk kita mengenalkan baginda Nabi kepada anak-anak kita. Tadi mereka pada tampil Pak Bu, Masya Allah, senang rasanya mereka tampil, gembira rasanya mereka tampil di hadapan orang tuanya, di hadapan masyarakat. Mau mereka tampil
Kenapa? Demi untuk menyenangkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ruginya Pak Bu. Enggak ada ruginya kita senang dengan kelahiran Nabi. Jangankan kita Pak Bu, paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Ini Abu Lahab sering kita dengar namanya Pak Bu. Bahkan Allah turunkan surat khusus untuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Seorang yang sering menyakiti Nabi, seseorang yang tidak suka dengan Rasulullah, sampai Allah turunkan sebuah ayat, tabbat yada abi lahabew wa tab. Allah stempel Bu, Allah cap itu orang Pak. Abu Lahab Allah cap dengan akan menempati nerakanya Allah selama-lamanya. Enggak bakal masuk surga itu orang, kata Allah. Enggak bakal itu orang aku angkat ke dalam surgaku, kata Allah. Karena di dalam hidupnya sudah berani menyakiti kekasihku, kata Allah. Di dalam hidupnya sudah berani menyakiti akan orang yang aku muliakan, kata Allah. Berani menyakiti Rasulullah, berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saking marahnya, Allah turunkan akan ayat tabbat yada abi lahabew wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan binasalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Bu, tapi Abu Lahab walaupun sudah Allah cap di neraka selamanya, Abu Lahab sekalipun sudah Allah stempel masuk neraka selamanya Pak Bu, di dalam sebuah syair dikatakan, huwallazi atazammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli lailatil itsnin yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab, beliau tatkala mendengar kelahiran keponakannya dulu Bu, dulu Pak, dulu Abu Lahab tatkala itu punya seorang budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Siapa namanya Bu? Suwaibatul Aslami, Suwaibah Aslamiyah. Itu budaknya Abu Lahab Pak, yang tukang bantuin Abu Lahab. Suatu saat tatkala Suwaibah datang ke Abu Lahab, kata Suwaibah, wahai tuanku, engkau enggak tahu pada malam hari ini engkau punya ponakan sudah lahir. Engkau punya keponakan sudah keluar di atas muka bumi ini. Ponakanmu yang bernama Muhammad sudah keluar secara sempurna, wahai tuanku. Kata Abu Lahab, hei Suwaibah, ini berita benar engkau bawa? Betul wahai tuanku. Saking gembiranya Abu Lahab, saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran anak saudaranya, dengan kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad. Kata Abu Lahab kepada budaknya yang bernama Suwaibah, a'taqtuki ya Suwaibah, Suwaibah, sekarang juga engkau aku bebaskan. Sekarang juga engkau menjadi orang yang merdeka. Engkau tidak menjadi budak lagi wahai Suwaibah. Oh, perkara pembebasan budak Pak. Pembebasan budak Bu, zaman dulu mahal. Budak itu barang yang paling mahal. Kalau orang zaman sekarang mungkin punya barang paling mahal seperti misalkan punya mobil Alphard yang harganya Masya Allah. Punya budak satu harganya mahal kayak begitu. Ini dilepas begitu saja, dibebaskan begitu saja, tanpa adanya bayaran, tanpa adanya tebusan. Bebas, kata si Abu Lahab kepada Suwaibah, engkau bebas wahai Suwaibah malam ini. Tidak menjadi budak lagi, engkau menjadi orang yang merdeka, sebab engkau telah mengabarkan kabar gembira dengan kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad. Berarti Abu Lahab sempat gembira Bu. Abu Lahab berarti Pak sempat bergembira dengan kabar berita lahirnya Nabi Muhammad. Sebab ia pernah gembira, sebab ia pernah senang dengan lahirnya baginda Nabi, yang seharusnya Bu, setiap orang yang tidak beriman kepada Allah, setiap orang yang tidak beriman kepada Rasul, artinya orang non muslim,
Orang kafir harusnya di alam kuburnya tiap malam bahkan tiap detik harusnya diazab. Harusnya diturunkan azab, diturunkan siksaan. Tapi Abu Lahab walaupun ia kafir, walaupun ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebab pernah gembira dengan lahirnya baginda Nabi, sebab pernah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Di dalam Ta'liq Sahih Bukhari dikatakan beliau di setiap malam Senin mendapatkan keringanan, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Bu, cuman gembira begitu saja dengan kelahiran baginda Nabi, hanya gembira begitu saja dengan kelahirannya Rasulullah. Allah bebaskan di setiap malam Senin daripada azabku kubur. Bagaimana kalau kita sebagai umatnya? Bagaimana kalau kita sebagai pecintanya? Kita senang terus, kita gembira terus, merasa senang, merasa gembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita adakan acara peringatan Maulid kayak begini, sampai kita relakan waktu kita yang harusnya untuk istirahat kita pakai untuk kumpul di tempat ini hanya untuk menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak lebih Allah akan berikan daripada seorang Abu Lahab? Apa tidak lebih Allah berikan kepada kita daripada seorang yang pernah disaksikan akan oleh Al-Quran diazab selamanya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkat kita mau kumpul, berkat mau kita duduk di tempat yang mulia ini. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi dikatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Enggak ada perkumpulan, enggak ada sebuah perkumpulan Pak yang dapat menghibur hati kita. Tidak ada sebuah perkumpulan yang dapat menyenangkan hati kita kecuali perkumpulannya di dalamnya memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zal majma' yahduran Nabi wa ahlul ghuyub. Bahkan kata beliau, ini perkumpulan. Ini tadi yang kita baca tatkala kita bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tatkala kita memberi salam kepada baginda Nabi, tatkala kita membaca ya Nabi tadi Bu, yahdurhan Nabi, Nabi hadir, Nabi jawab salam kita. Di setiap salam orang yang memberi salam sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita memberi salam, setiap kita memberi salam kepada baginda Nabi, Allah mengirim malaikat untuk membawa salam kita, untuk membawa salam kita kepada baginda Nabi. Itu malaikat bilang, ya Rasulullah, engkau mendapat salam dari fulan bin fulan. Disebutin nama kita dan disebutin nama orang tua kita. Tatkala kita memberi salam, malaikat membawa salam tersebut. Dikatakan, ya Rasulullah, engkau mendapat salam dari fulana binti fulan, dari ibu ini, putrinya bapak ini. Disebutin Bu. Maka tatkala kita memberi salam, tatkala kita berselawat kepada baginda Nabi, apapun bentuk selawatnya, apapun bentuk salamnya yang kita ucapkan kepada baginda Nabi sampai ke Rasulullah, dan itu salah satu untuk kita membuktikan bahwasannya kita masih dalam golongan anak yang birrul walidain. Cara berbakti kita kepada orang tua kita ini salah satunya Pak Bu. Itu tanda kita berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena waktu kita ngasih salam, salam kita disebutin sama malaikat dari fulan bin fulan, nama bapak kita ngikut. Artinya dengan kita memberi salam, orang tua kita namanya disebut juga di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bukti daripada kita birrul walidain, bukti daripada kita masih taat kepada kedua orang tua kita. Maka kita banyakin kasih salam, banyakin untuk kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Bu, mari di perkumpulan yang penuh barokah ini
Kita perbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih berada di bulan Rabiul Awal. Semua rumah yang pengen bikin, silakan Pak Bu. Di jadwal, oh besok rumah fulan. Oh besok rumah fulan. Enggak mesti mewah, enggak mesti adain siapkan ini itu. Cukup dengan air putih, yang penting selawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting baca maulidnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca salawat. Mudah-mudahan berkahnya salawat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kita semua orang-orang yang selalu rindu hati kita dengan Rasulullah. Kalau kita sekarang Pak Bu enggak bisa melihat Rasulullah, kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka dengan ini kita minta dengan berkahnya salawat, ya Allah, dengan berkahnya salawat yang kami baca malam hari ini, ya Allah, jangan kau haramkan mata ini ya Allah untuk nanti di akhirat memandang wajah kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang di dunia udah enggak ngelihat Nabi, di akhirat enggak jumpa juga dengan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia kita tidak melihat wajah beliau, di dunia kita tidak jumpa dengan beliau. Kita minta kepada Allah supaya di akhirat nanti kita diizinkan oleh Allah untuk mata ini dapat memandang akan keindahannya wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang kompak salawat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada khususnya negeri kita Indonesia dari segala bala wal wabak, dari segala musibah yang sekarang banyak diberitakan. Allah angkat segala bala wal wabak musibah dari negeri ini. Allah jadikan negeri ini negeri yang damai. Allah jadikan negeri ini negeri yang tentam. Allah berikan pemimpin yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca semua. Salatullah salam ya Rasulullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ya Rasulullah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Rasulullah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ya Allah ala taha rasulillah. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo Pak Bu, kita baca salawat tibbil qulub. Kita pegang hati kita, dada kita masing-masing. Kita minta dengan berkahnya salawat tibbil qulub, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan hati kita hati yang selalu rindu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang dadanya semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وضيائها وعلى آله وصحبه. Sekali lagi baca semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kita kesehatan, khususnya para orang tua kita, para guru-guru kita, para pemerintah, aparatur pemerintahan kita, semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqamahan dalam membimbing kita semua ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Terima kasih Bapak Ibu, ini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Insyaallah kita jumpa di waktu yang lain dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah jumpakan kita di Rabiul Awal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Majelis Ulama Eretan Kulon. Untuk waktunya kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habib syahadatina rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al masyayikhina wal malimina walil jami'il muslimatil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur uyubana wakshif kurubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz 'anna khotoyana wa uliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Kiai.